Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Titis Fitriana dengan Agitanim 72. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal penelitian saya dengan judul dampak penerapan model IPL berbasis HLT terhadap penalaran matematis dan rasa ingin tahu siswa kelas 8 materi SPLDV SMP Islam Al-Madinah Semarang. Dengan dosen pembimbing Bu Ayu Sriana Isnawati. Komponen di PowerPoint saya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, kerangka berpikir, hipotesis, dan metode penelitian. Nah, untuk latar belakang yang saya ambil itu masalah yang terjadi di SMP Islam Al-Madinah Semarang, yaitu pembelajaran yang kurang aktif atau masih berpaku pada guru sehingga siswa itu cenderung aktif, cenderung pasif, kurang bertanya dan belum memahami konsep secara mendalam. Untuk hal ini didukung dari wawancara oleh guru kelas 7, guru kelas 8 terkait masalah yang dialami siswa, kesulitan yang dialami siswa, yaitu dalam mengubah soal cerita ke bentuk matematika. Kemudian setelah itu dalam proses penyelesaian setelah eliminasi, yaitu melakukan substitusi kebersamaan. Kemudian di hal ini didukung dengan capaian nilai rata-rata sumatifnya yang masih tergolong rendah, yaitu 65,14. Di sini ada foto bukti wawancara. Nah, dari kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan akhir pembelajaran matematika yang menekankan penalaran matematis dan rasa ingin tahu siswa dengan realita lapangan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan melalui proses pembelajaran yang mampu mendorong keaktifan dan eksplorasi siswa dengan model pembelajaran IPL dan berbasis HLT atau Hypothetical Learning Trajectory. Kemudian rumusan masalah dari penelitian saya itu ada 3. Yang pertama, apakah terdapat dampak model IPL berbasis HLT dalam meningkatkan penalaran matematis siswa kelas 8 SMP Islam Al-Madinah Semarang. Yang kedua ada apakah terdapat dampak model IPL berbasis HLT dalam meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas 8 SMP Islam Al-Madinah Semarang. Untuk yang masalah ketiga, apakah penerapan model IPL berbasis HLT memberikan dampak simultan terhadap kemampuan penalaran matematis dan rasa ingin tahu siswa kelas 8 materi SPLDV SMP Islam Al-Madinah Semarang. Kemudian dari tujuan penelitian juga terdapat 3 tujuan. Yang pertama itu untuk menganalisis dampak penerapan model IPL berbasis HLT terhadap kemampuan penalaran matematis siswa kelas 8 materi SPLDV di Islam Al-Madinah Semarang. Kemudian masalah kedua untuk menganalisis dampak penerapan model IPL berbasis HLT terhadap kemampuan rasa ingin tahu siswa kelas 8 materi SPLDV di SMP Islam Al-Madinah Semarang. Dan untuk tujuan masalah yang ketiga untuk menganalisis dampak penerapan model IPL berbasis HLT terhadap kemampuan penalaran matematis dan rasa ingin tahu siswa materi SPLDV kelas 8 SMP Islam Al-Madinah Semarang. Kemudian kajian teori terdapat yang pertama itu ada model pembelajaran dengan pengertian dari tahun 2018 itu model pembelajaran itu artinya kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, peran aktif siswa didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 yang menyatakan kegiatan pembelajaran itu harus dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mandiri. Kemudian model pembelajaran IPL merupakan salah satu model pembelajaran yang didukung untuk mendorong siswa aktif bertanya, menyelidiki, menganalisis, dan menemukan konsep mandiri. Menurut Maknun Haryanti tahun 2022. Kemudian HLT itu berfungsi sebagai panduan guru dalam merancang proses pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran berpikir siswa. Kemudian dari kajian teori model pembelajaran terdapat
dukungan dari menurut De Jong Panjolingan tahun 98 dalam jurnal Padaste 2015 yang berbunyi pembelajaran inquiry melibatkan siswa secara aktif dan tanggung jawab dalam menemukan pengetahuan yang baru. Proses pembelajaran yang mandiri dengan melakukan eksperimen untuk menyelidiki sebuah kasus. Kemudian, kemampuan penalaran matematis. Penalaran matematis merupakan kemampuan berpikir yang digunakan untuk memahami hubungan antar konsep, mengolah, serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Di sini indikator penalaran matematis saya mengambil dari NCTM tahun 2000 yang meliputi 4 indikator. Yang pertama yaitu mengenal penalaran sebagai aspek dasar matematika, yang kedua membuat dan menyelidiki dugaan matematika, yang ketiga mengembangkan dan mengevaluasi argumen matematika, dan yang terakhir memilih menggunakan berbagai tipe penalaran. Dalam jurnal Mulyadi, memahami matematika diperlukan penalaran. Tetapi pada jurnal Jader tahun 2016, penalaran terdapat pada setiap pemahaman matematika. Kemudian menurut Sakramenta tahun 2008, penalaran matematis mencakup kemampuan berpikir secara logis saat pembelajaran atau saat belajar. Oke, Kak. Kajian teori yang ketiga ada rasa ingin tahu siswa. Rasa ingin tahu itu cara berpikir, perilaku yang mencerminkan rasa penasaran dan keingintahuan siswa menurut Hari Anja tahun 2020. Indikator yang saya ambil dari Kemendiknas tahun 2010 yang meliputi 4 indikator, yaitu aktif mengajukan pertanyaan, keingintahuan untuk mencari informasi yang lebih lanjut, ketertarikan untuk mencoba hal baru atau antusias dalam proses pembelajaran. Kemudian, menurut Prasetyo dalam Hari Anja, dengan keingintahuan yang tinggi, maka siswa akan lebih guna memenuhi kehausan akan pengetahuan yang ingin diketahui. Jadi, siswa akan lebih tertarik belajar karena munculnya rasa ingin tahu pada pikiran siswa tersebut. Kemudian, penelitian terdahulu, saya mengambil 4 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Fitriana dan Bangkalan tahun 2024, berbunyi yaitu penerapan modal IPL mampu meningkatkan keaktifan dan minat belajar siswa. Dari modal IPL, siswa itu menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan berpendapat. Nah, dari Hikmi dan kawan-kawan tahun 2024 menyatakan HLT membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif untuk mengatur alur berpikir siswa. Kemudian dari Susanto 2024, pengembangan HLT melalui PMRI menghasilkan LIT yang efektif. Hal tersebut dapat membantu siswa memahami konsep secara luas dan bertahap. Untuk penelitian terdahulu Ningrum 2025, penerapan model IPL dapat menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan efektif. Nah, hipotesis dari kerangka berpikir dari penelitian saya yaitu yang pertama ditemukannya masalah di SMP Islam Al-Madinah Semarang. Masalah ini tuh matematika yang dianggap sulit, kurang menarik, dan hanya berisi rumus, sehingga dapat disimpulkan kemampuan penalaran matematis siswa itu masih rendah dan rasa ingin tahu siswa itu juga masih rendah. Nah, dalam hal ini itu mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam pemecahan soal konseptual SPLDP. Akhirnya, pada saat ulangan, siswa mendapat nilai asesmen sumatif yang belum mencapai KKM atau rata-rata dari populasinya belum mencapai KKM. Kemudian hal yang untuk menunjang kesenjangan ini diterapkannya model IPL dipadukan dengan HLT agar pembelajaran lebih cerah. Dengan konsep IPL berbasis HLT, siswa akan melakukan aktivitas penyelidikan, diskusi, dan memecahkan soal konseptual. Hal itu akan didapat penalaran matematis meningkat, rasa ingin tahu meningkat, dan memahami konsep SPLDP secara mendalam. Untuk hipotesisnya terdapat 3 hipotesis, yaitu kemampuan penalaran matematis dan rasa ingin tahu siswa dengan model IPL berbasis HLT berpengaruh positif dalam mencapai kriteria ketuntasan minimal klasikal yang diterapkan. Jadi, KKM itu dapat meningkat, kemudian persentase kemampuan penalaran matematis dan rasa ingin tahu siswa materi SPLDV dengan model IPL berbasis HLT akan lebih tinggi daripada persentase kemampuan penalaran matematis dan rasa ingin tahu menggunakan model konvensional atau model direct induction yang diterapkan di SMP Islam Al-Madinah Semarang. Kemudian rata-rata kemampuan penalaran matematis dan rasa ingin tahu siswa pada materi SPLDV dengan model IPL berbasis HLT dapat lebih tinggi
daripada rata-rata kemampuan penalaran matematis dan rasa ingin tahu siswa yang menggunakan model konvensional. Untuk metode penelitian, lokasi penelitian dilaksanakan di SMP Islam Al-Madinah Semarang tahun 2026-2027 di semester ganjil. Untuk jenis penelitiannya kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitiannya mengadopsi dari kuasi eksperimen dengan menggunakan pretest, post-test, control group design. Jadi, untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama diberikan pretest dan post-test, tetapi bedanya untuk kelas eksperimen diberikan perlakuan dan kelas kontrol tidak diberikan perlakuan. Oke, untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa SMP Islam Al-Madinah Semarang kelas 8, untuk yang berada di 8A sampai 8D. Kemudian tekniknya simple random sampling, pengambilan sampel dari populasi itu kelas eksperimen di 8B dan kelas kontrol di 8C. Kemudian variabel penelitiannya terdapat variabel bebas, model IPL berbasis HLT, dan model pembelajaran konvensional. Kemudian variabel terikatnya ada kemampuan penalaran matematis dan rasa ingin tahu siswa. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data itu lewat dokumentasi, observasi, tes esai, pretest, dan post-test, angket, dan skala Likert. Untuk teknik analisis data, yang pertama itu dilakukannya uji normalitas menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk karena sampel kurang dari 50, kemudian uji homogenitas menggunakan uji F, untuk uji hipotesisnya untuk instrumen pretest dan post-test, kemudian angket menggunakan uji T, kemudian dilanjutkan uji N-Fly. Ini Unity of Science. Terdapat materi SPLDV itu di halaman ayat 7-9 yang berkaitan dengan menentukan nilai persamaan sehingga kedua rumus bernilai sama atau seimbang sesuai dengan arti atau isi halaman ayat 7-9. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam PPT saya. Sekian presentasi proposal saya. Apabila ada yang ditanyakan. Jadi di sini saya akan mempersilakan sesi tanya jawab oleh dosen pembimbing. Baik. Baik Mbak Titis, di sini saya akan bertanya. Yang pertama yaitu apa judul penelitian Anda? Judul penelitian saya itu dampak penerapan model IPL berbasis HLT terhadap kemampuan penalaran matematis dan rasa ingin tahu siswa materi SPLDP kelas 8 SMP Islam Al-Madinah. Lalu apa maksud dari judul penelitian Anda? Maksud dari judul penelitian saya itu untuk mengetahui apakah dampak penerapan model IPL berbasis HLT yang memberikan dampak terhadap kemampuan penalaran matematis dan rasa ingin tahu siswa kelas 8 pada materi SPLDP Islam Al-Madinah Semarang. Pada SMP Islam Al-Madinah Semarang. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kan model pembelajaran itu ada banyak ya. Contohnya ada PBL, PJBL, STAD, dan lain-lain. Nah, mengapa pada penelitian Anda lebih memilih model pembelajaran inquiry based learning tersebut? Pada penelitian saya itu kenapa memilih model inquiry based learning karena ya pada saat saya wawancara atau studi pendahuluan itu masih ditemukan gapnya itu tuh proses pembelajaran yang kurang aktif dan masih berpusat pada guru, siswa cenderung pasif, kurang bertanya atau alias itu takut bertanya. Dan kemudian saya berpikir dari kasus tersebut model pembelajaran yang cocok itu inquiry based learning karena inquiry based learning itu tuh ada 7 tahapan yang kurang lebih itu dapat mendorong keaktifan dan eksplorasi siswa dalam menemukan materi itu sendiri. Jadi siswa itu menemukan konsep materi SPLDP secara bertahap dari 7 tahapan itu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu apa sih perbedaan model inquiry based learning dengan menggunakan HLT dan tanpa menggunakan HLT? Perbedaannya kalau IPL tanpa HLT itu tuh berarti menggunakan modul ajar seperti pada proses pembelajaran matematika yang itu modul ajar kan isinya hanya penalaran
siswa, cinta ilmu, dan kegiatan pembelajaran. Tetapi kalau IPL yang dipadukan dengan HLT, nanti di modul ajar itu pada kegiatan pembelajaran, itu ada proses alur berpikir siswa. Jadi, guru itu nanti memiliki rancangan kesulitan siswa. Jadi, guru sudah memiliki rancangan sebelum melakukan proses pembelajaran tuh, guru sudah tahu kesulitan siswa yang bagian mana aja, yang nanti akan siswa tuh ditanyakan. Jadi alur berpikir siswa tuh guru sudah tahu. Jadinya nanti proses pembelajaran itu akan lebih terarah dan alur berpikir siswa itu juga akan lebih bisa mendalami konsep pembelajaran materi SPLDV. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu populasinya di penelitian Anda siapa saja? Untuk populasinya saya kelas 8, seluruh kelas 8 SMP Islam Al-Madinah Semarang. Tahun ajaran 2026 dan 2027. Terus untuk teknik pengambilan sampelnya apa? Untuk teknik pengambilan sampel, saya mengambil teknik simple random sampling dari populasi kelas 8. Terus sampel yang dituju? Nah, dari populasi tersebut ada kelas 8A sampai kelas 8D, Bu. Nah, untuk kelas 8, untuk kelas eksperimennya saya mengambil kelas 8B dan kelas kontrolnya saya mengambil kelas 8C. Berarti teknik analisis data yang Anda lakukan itu apa saja? Untuk teknik analisis data, saya melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, kemudian uji homogenitas menggunakan uji F, uji hipotesis itu menggunakan yang untuk instrumen pretest post-test, dan skor angket pretest post-test itu menggunakan uji T, kemudian dilanjutkan menggunakan uji N-Gain. Oke, lalu selanjutnya yaitu pada teknik analisis data, mengapa Anda mengambil uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji T? Nah, untuk uji normalitas, kenapa saya mengambil Shapiro-Wilk uji normalitas? Karena uji normalitas Shapiro-Wilk itu tuh sampelnya itu kurang dari 50. Itu cocok dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol yang saya ambil. Jadi di SMP Islam Al-Madinah itu rata-rata siswa satu kelas itu tuh berisi 30 sampai 35 siswa. Jadi kan kurang dari 50. Jadi saya mengambil uji normalitas Shapiro-Wilk. Kemudian kalau uji hipotesisnya, uji T itu saya gunakan untuk melihat perbedaan skor pretest dan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baik, yang pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana langkah penerapan atau urutan yang Anda lakukan saat instrumen sudah dibuat lalu diaplikasikan? Kalau setelah instrumen sudah dibuat, saya nanti akan melakukan uji coba instrumen terlebih dahulu. Kemudian setelah uji coba, saya langsung aplikasi langsung ke pembelajaran. Jadi kayak ngajak di kelas itu, Bu. Dan langkah saya yang pertama itu pretest. Saya mengambil pretest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian untuk yang kelas eksperimen itu saya pilih perlakuan, yaitu model IBL berbasis HLT, menggunakan berbantuan LAS atau LKPD. Untuk yang kelas kontrol itu tanpa perlakuan. Jadi, tetap menggunakan model pembelajaran biasanya, yaitu direct interaction. Kemudian setelah itu sama-sama saya kasih post-test. Jadi dari kelas eksperimen yang ada perlakuan itu saya kasih post-test, yang kelas kontrol juga saya kasih post-test. Kemudian setelah itu saya akan mendapat skor pretest dan post-test. Kemudian saya akan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, kemudian saya akan uji homogenitas, dan selanjutnya uji hipotesis menggunakan uji T dan uji N-Gain. Baik. Mungkin cukup itu saja, Ibu, atau ada yang lain? Sudah cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dena. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.